Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah, kembali kita jumpa pada kesempatan ini memasuki seri memahami teks-teks Al-Quran dengan teks Al-Quran atau tafsir ayat di ayat. Saya akan mulai dengan surat pendek yang biasa kita pilih dalam sholat karena ini sangat singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kebaikan yang banyak, Al-Kautsar. Maka sholatlah atau hubungkanlah hatimu kepada Tuhan dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang menghalangimu dalam hal itu, maka dia akan hancur. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah, mungkin kali ini ayat ini tidak bisa kita kupas seluruhnya, tapi pada seri berikutnya dimungkinkan untuk itu. Sesungguhnya kami memberikan kamu Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar itu sering diterjemahkan dengan kebaikan yang banyak. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah nama tempat, yaitu Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu adalah telaga surga. Untuk memahami ayat ini, kita harus merujuk ke surah Al-A'raf ayat 43. Yaitu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtimul anhar. Kami mencabut apa yang berada di dalam dada mereka berupa penyakit hati, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maksudnya adalah Al-Kautsar itu sebuah telaga, dia berada di atasnya itu adalah Baitullah. Nah, di tempat yang di bawahnya ada Telaga Al-Kautsar itu. Telaga Al-Kautsar itu adalah pertemuan semua hulu sungai di dunia ini. Ayat 43 surah Al-A'raf itu mensyaratkan bahwa penyakit hati itu dicabut oleh Tuhan jika kita yang berpenyakit itu hadir di tempat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu. Itu artinya orang yang ingin dirinya diperbaiki oleh Allah, dia harus memperbaiki hatinya. Memperbaiki hati itu artinya harus menghilangkan, mendrop penyakit hati. Dan ternyata kita terhadap diri sendiri, kita terhadap orang lain, atau orang lain terhadap kita, itu tidak bisa berbuat untuk memperbaiki hati ini. Melainkan ialah harus ada intervensi Tuhan. Nah, intervensi Tuhan itu akan terjadi jika di tempat itu kita datang. Artinya kita menjadikan tempat itu sebagai tempat pertemuan hamba dengan Tuhan, dengan cara berhakikat atau menuju Tuhan ke situ. Yang datang ke situ tentu bukan fisik, tapi adalah yang di dalam hati secara hakikat. Itu artinya bukan fisik. Untuk apa? Fasholli lirabbika. Maka hendaklah kamu menghubungkan dirimu kepada Tuhanmu di tempat itu. Maka tempat itu disebut dengan tempat atau kebaikan yang banyak. Karena sesungguhnya sumber ketidakbaikan di permukaan bumi ini adalah penyakit hati. Nah, maka kepada orang yang hatinya telah ditolong Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, maka semua ikhtiarnya itu dalam pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu orang-orang yang mencoba untuk menghalangi orang yang baik itu, maka dialah yang akan hancur. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah. Jadi tempat itu disebut dengan tempat kebaikan yang banyak oleh karena jika
kita datang di tempat itu secara hakikat, maka keburukan yang bersumber dari dalam hati kita ini akan dihapus oleh Allah. Menjadilah yang baik-baik. Apakah itu pada perkataan ataupun pada perbuatan. Itulah faham yang dapat disampaikan kepada kita dan boleh menjadi acuan bahwa kebaikan itu akan muncul jika ada intervensi Tuhan di hati kita dengan syarat kita harus datang ke Tuhan. Pertemuan hamba kepada Tuhan mesti di tempat itu di Baitullah. Oleh karena itu, belajar keterangan agama jangan cuma yang syariat-syariat saja. Belajarlah tentang hati. Karena orang yang tidak tahu wujud yang dalam hati, dia sulit. Ini kata halus dari kata tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Selamat mencoba merenungi dan kiranya kita menjadi orang yang mendapat kebaikan yang banyak di tempat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.